terdapat di dalamnya beberapa manfaat dari merokok. Manfaat merokok: satu, orang yang merokok awet muda, karena sebelum tua dia sudah meninggal duluan. Yang kedua, manfaat merokok, dia rumahnya tidak pernah dimasuki maling. Setiap malam batuk, disangka maling, orangnya tidak tidur karena punya penyakit. Dan itu disetujui oleh pabrik-pabrik rokok. Betul? Bahkan iklan rokok yang sangat ganas sekarang, rokok membunuhmu. Coba. Sudah tidak ragu-ragu lagi pabrik rokok, itu disetujui. Tidak ada barang keluar dari pabriknya dalam keadaan langsung expired, habis masa tanggal berlakunya, kecuali rokok. Karena ketika dia keluar dari pabriknya, dia sudah tidak layak pakai. Kan kalau ini ada habis masa berlaku tanggal berapa gitu ya Pak ya. Kalau makanan apapun ada habis masa berlaku tanggal berapa gitu ya. Ini nggak ada, rokok nggak ada. Tidak ada habis masa berlaku. Kenapa? Keluar dari pabrik sudah expired, tidak layak pakai. Bahaya. Karena membahayakan. Bayangkan Pak, logikanya saja. Ini kalau seandainya saya tulis minuman ini bisa menyebabkan kanker, satu saja saya jual, boleh? Haram. Haram. Karena Islam sangat menjaga nyawa. Para ulama fikih mengatakan ad-daruriyatul khams, 5 perkara urgen yang sangat dijaga. Hifdzuddin, menjaga agama; hifdzul ruh, menjaga nyawa; hifdzul mal, menjaga harta; hifdzul akal, menjaga akal; hifdzun nasab, menjaga keturunan. 5 hal ini sangat dijaga oleh syariat Islam. Apa saja dari 5 hal ini yang merusak 5 hal ini, maka pasti diharamkan dalam Islam. Termasuk merusak nyawa, merusak akal, ya, menghilangkan nyawa dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Sebab yang ketiga, kenapa kita harus puas? Karena semuanya sudah disediakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada makhluk melata di bumi termasuk manusia di dalamnya kecuali Allah telah menjamin. Lihat, makanya tadi malam kita membahas hidup mukmin itu harus punya dua hal, yakin dan sabar. Harus yakin Allah telah menjamin, dan harus sabar kalau diuji oleh Allah. Allah dalam Al-Quran menyatakan tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rizkinya, dan Allah mengetahui di mana rezeki tersebut disimpan, di mana rezeki tersebut diletakkan. Allah mengetahui. Ini sebab yang ketiga, kenapa kita harus puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya sudah disediakan oleh Allah. Semua kebutuhan kita hidup di dunia sudah disediakan oleh Allah. Tinggal sesuai dengan takdir Allah, dan itu kita perlu usaha. Kenapa kita harus puas dengan takdir Allah? Yang keempat, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau itu bukan rezeki kita, maka tidak akan pernah ada yang ngambil, maka kita tidak akan mengambilnya. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Lamma alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li fatma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengenal rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka hatiku menjadi tenang, karena tidak ada yang mengambil rezeki tersebut kecuali aku. Kalau itu memang takdirnya untuk dia, maka tidak akan ada yang mengambilnya kecuali dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya di Pamekasan ini saya punya jatah 1 gelas air,
walaupun saya di ujung dunia, ujung Afrika sana, maka saya pasti akan datang ke sini sekali lagi untuk minum satu air ini, kemudian saya mati. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, lan tamuta nafsun hatta yastakmilu rizqaha fa'ajmilu fit talab. Seseorang, ini perhatikan, ini hadis mudah-mudahan menjadi acuan kita dalam mengais rezeki. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rizkinya dan ajalnya, wa ajalah, sampai dia menyempurnakan rizkinya dan batasnya. Kalau memang ada rizkinya satu gelas air, pasti dia akan minum itu sebelum dia mati. Oleh karenanya yang dituntut untuk dari kita apa? Fa'ajmilu fit talab wala tastabti'u. Maka perbaikilah dalam mengais rizki, artinya carilah rezeki yang halal. Jangan sampai merasa, wah kapan saya dapat rezeki, kok begini-begini aja, kok tidak untung-untung, kok untungnya sedikit dan semisalnya. Kenapa? Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya. Ya. Ini sebab kenapa kita harus puas dengan pemberian Allah. Apa manfaat puas? Ini perbicaraan lain. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Kenapa kita harus puas dengan pemberian Allah? Kenapa sudah ya? Apa manfaat puas dari pemberian Allah? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Puas dengan pemberian Allah. Yang pertama, hati akan menjadi lapang.